Halo, selamat pagi pemirsa. Hari ini 23 Juni 2021, senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai Anda di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda pemirsa untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Hari ini pemirsa Ayo Sehat akan membahas seputar penyakit yang kerap menyerang sistem reproduksi wanita, yaitu kista ovarium. Dan nanti saya akan ditemani Dr. Hervi Wiranti, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Selain itu, akan bergabung bersama kami juga tamu spesial seorang selebritas cantik yang akan berbagi pengalaman dari perjuangannya melawan kista. Seperti apa perbincangannya? Mari kita mulai Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, salah satu penyakit yang sering menghantui wanita adalah penyakit yang menyerang sistem reproduksi, seperti ovarium yang merupakan bagian penting dalam sistem reproduksi wanita, yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Namun, tidak sedikit wanita yang mengalami gangguan pada ovarium. Salah satu gangguan yang kerap dialami wanita adalah kista ovarium. Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, kista merupakan tumor berupa benjolan yang berisi cairan. Walau dapat tumbuh di mana saja, namun kista sering dikeluhkan para wanita karena sering tumbuh pada ovarium. Ovarium menjadi bagian penting dalam sistem reproduksi wanita karena berfungsi untuk menghasilkan sel telur serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meski pada sebagian besar kasus kista tidak menimbulkan keluhan, namun ada beberapa gejala khas yang biasanya dirasakan. Mengutip dari laman kompas.com, beberapa gejala yang biasanya dirasakan wanita saat kista ovarium mulai tumbuh diantaranya perut terasa kembung atau bengkak, BAB terasa menyakitkan, nyeri panggul sebelum atau selama siklus haid, terasa sakit saat berhubungan, sakit pada punggung bagian bawah atau paha, nyeri dirasakan pada bagian payudara, dan yang terakhir, mual dan muntah. Apabila gejala awal sudah mulai dirasakan, diharapkan dapat segera berkonsultasi ke rumah sakit. Selain gejala kista dapat dirasakan saat mulai tumbuh, ada beberapa gejala lain yang akan dirasakan apabila kista ovarium sudah mulai bertambah parah, pecah, atau mengalami torsi. Di antaranya adalah rasa nyeri yang parah pada panggul, demam, pingsan atau pusing, dan napas menjadi cepat atau pendek. Lalu, bagaimana cara wanita dapat terhindar dari kista? Dan bagaimana cara menyembuhkan kista agar tidak berlanjut menjadi kanker ovarium? Temukan jawabannya hanya di Ayo Sehat. Pemirsa, bersama saya sudah hadir Dr. Hervi Wiranti, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi Dr. Hervi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih dokter sudah datang kembali di program Ayo Sehat tentunya. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Hervi dan juga seluruh kru yang bertugas ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Hervi, kita langsung bahas tema kita. Ada gambar di tengah nih dokter, ada gambar ovarium dan mungkin bisa dijelaskan oleh dokter sebenarnya apa sih yang terjadi pada ovarium wanita saat kista ini mulai tumbuh. Silakan dokter. Saya coba jelaskan ya Mas El. Jadi ini adalah alat reproduksi wanita. Setiap wanita memiliki 2 ovarium yang terletak di sisi kanan dan sisi kiri dari rahim. Sementara kista adalah kantong yang berisi cairan yang tumbuh di ovarium dan juga bisa di permukaan ovarium. Nah, untuk pembesarannya sendiri, kista ini apabila tidak diobatin atau tidak diterapi, itu bisa membesar sehingga mengisi semua rongga perut atau rongga abdomen dari si pasien. Baik. Tapi kalau untuk bicara mengenai kista ini tumbuhnya bisa seberapa besar dok? Memenuhi rongga perut, jadi bisa sampai sangat besar, sampai 20 sampai 25 kilo bisa. Dan itu yang terlihat dari si pasien, itu seperti dia buncit. Seperti hamil, ya. Seperti hamil. Penampakannya seperti wanita yang hamil besar. Seperti karena kistanya mengisi semua organ abdomen pada si wanita. Nah, dokter tadi sempat menjelaskan bahwa kista ini adalah berisi cairan. Iya.
pemicunya sebenarnya apa, dok? Kista sendiri itu, kista ovarium sendiri itu ada dua macam ya, kita bedakan, kista fungsional dan juga kista non fungsional atau kista patologis. Kista fungsional itu kista yang berkaitan dengan siklus menstruasi dan juga hormon menstruasi, juga hormon kehamilan. Kista ini biasanya tidak banyak menimbulkan gejala. Contohnya itu kista folikel dan kista corpus luteum. Sementara kista non fisiologis atau kista patologis itu kista yang pemicunya berkaitan dengan pertumbuhan abnormal dari sel. Contohnya itu kista dermoid, kista adenoma, dan kista endometriosis. Baik. Nah, dokter, kita ini telah merangkum beberapa gejala yang dirasakan saat kista ini mulai tumbuh. Tapi kita harus jeda dulu, dok. Nanti pembahasannya usai jeda. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena usai jeda akan bergabung juga salah satu selebritas yang baru selesai operasi, dok. Ternyata dia mengangkat kistanya. Jadi jangan beranjak dulu. Ayo, saya akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Pemirsa, masih bersama dengan Dr. Hervi. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom seorang selebritas cantik, Dinda Kirana. Selamat pagi, Dinda, apa kabar? Pagi. Baik ya kabarnya. Kak Dinda, mungkin bisa dijelaskan nih, saat pertama kali Dinda dinyatakan ada kista, pengalamannya seperti apa nih? Silakan. Itu sekitar 1 tahun yang lalu aku cek gitu, karena memang udah lama dari sebelum aku cek pertama kali itu memang aku tuh ada gangguan kayak kalau menstruasi tuh rasa sakit gitu, sakitnya tuh yang memang kurang wajar, memang nggak bisa bangun, bener-bener kram banget gitu. Terus mama suruh aku check up, akhirnya aku check up sendiri dan baru ditemuin ada kista sebesar 3 cm. Saat itu aku belum kepikiran untuk operasi juga karena dokter bilang ini masih ya ukurannya masih oke, masih kecil gitu loh. Dan tadinya planningnya menstruasinya mau di-stop gitu, tapi aku nggak terlalu menghiraukan dan aku nggak berusaha ambil tindakan itu karena aku saat itu ngerasa kayak nggak make sense aja gitu kalau misalkan cewek nggak menstruasi gitu. Jadi saat itu aku nggak menghiraukan sampai setahun kemudian kemarin sakitnya semakin parah dan mungkin dicampur juga sama GERD aku, jadi kayak sakitnya luar biasa, bertubi-tubi banget. Dan dicek lagi di CT scan kayak gitu-gitu, ternyata kistanya udah sangat membesar, yang ada dua kista. Sebelah kiri 12 cm, sebelah kanan 8 cm. Nah, Dinda, aku mau ke Dr. Hervi dulu. Dr. Hervi, ini kan dijelaskan tadi Dinda Kirana ini merasakan sakit yang luar biasa. Hebat, mungkin bisa dijelaskan nih gejala-gejalanya itu seperti apa sih saat seseorang nih ternyata ada kista di dalam dirinya? Ya, jadi sebagian besar kista ovarium itu tidak menimbulkan gejala. Dia mulai menimbulkan gejala apabila sudah terjadi pembesaran kista, terus juga komplikasi dan sudah ada gangguan dari hormonalnya, dia akan menimbulkan gejala. Gejala terbanyak dari kista itu karena pertumbuhannya adalah pembesaran dari perut. Pembesaran perut menekan organ-organ yang ada di dalam rongga perut. Jadi dia akan menekan organ pencernaan, organ buang air besar, buang air kecil, sehingga menimbulkan gangguan pada organ tersebut. Terus juga nyeri yang sangat hebat. Nyeri ini bisa nyeri pada saat menstruasi, nyeri di panggul, bisa juga nyeri pada saat berhubungan. Nyerinya berbeda saat seseorang mengalami menstruasi berarti ya? Iya, terbanyak nyeri pada menstruasi itu untuk kista yang tipe kista endometriosis. Terus juga ada gangguan dari siklus menstruasi. Dan yang terbanyak juga keluhan adalah keluhan infertilitas, jadi kesulitan untuk bisa hamil. Sebagian besar itu jadi keluhan dari pasien dengan kista. Baik dokter. Nah, Dinda mungkin bisa menceritakan nih saat memutuskan untuk melakukan operasi itu seperti apa yang dilakukan? Preparationnya memang nggak lama juga sih. Saat itu kayak udah ngerasa sakit banget dan aku pengen get over it aja gitu, pengen cepet selesai. Akhirnya dioperasi.
makan waktu cukup lama karena kista aku udah sangat lengket juga gitu, udah sangat lengket dan memang ovarium aku pengen dijagain juga, nggak diambil karena aku juga belum menikah gitu, dan memang didiagnosa kalau aku memang endometriosis. Baik. Setelah melakukan operasi, apakah hari ini masih merasakan ada rasa sakit, Dinda? Saat ini aku masih menjalani recovery sih, karena memang masih fresh banget, masih baru banget gitu. Jadi aku nggak boleh ngangkat yang berat-berat dulu, kayak gitu sih sekarang. Sekarang mungkin karena ada GERD juga, jadi masih ada perih-perih lambung kayak gitu sih. Masih ada sisa-sisaan berarti ya, Dinda ya. Baik. Nah, Dokter Hervi, ini mungkin bisa dijelaskan nih, Dinda Kirana ini mengalami kista yang mana nih, Dok? Ya. Kan ada 2 dia. Ya, jadi kalau mendengar keluhannya dari Mbak Dinda itu adalah kista non-fungsional atau kista patologis yang tipenya adalah kista endometriosis. Kista endometriosis memang sangat mengganggu kualitas hidup seorang perempuan karena mengganggu nyeri reproduksi. Nyeri yang sangat hebat. Jadi nyeri pada saat menstruasi, nyeri di daerah panggul, sampai nyeri perut yang kadang pasien sendiri sudah tidak bisa mendefinisikan karena sangat nyerinya. Untuk beberapa kasus juga kista endometriosis sudah tidak bisa dihilangkan dengan pengobatan. Jadi nyerinya itu tidak bisa hilang dengan obat anti nyeri, sehingga dianjurkan untuk operasi. Terus juga kalau misalnya kistanya ukurannya sudah besar, jadi sudah lebih dari 4 cm. Karena kita menghindari untuk perlengketan, karena kista endometriosis kan kebanyakan perlengketan. Dan kista endometriosis sendiri ini sangat mempengaruhi dari fungsi reproduksi. Apakah ini mengganggu tingkat kesuburan, Dok? Iya, benar. Ini mengganggu tingkat kesuburan. Jadi kalau tidak secepatnya diterapi, nanti pada saat menikah, pasien akan kesulitan untuk bisa hamil. Untuk selain operasi, apakah pencegahannya tadi kan menggunakan obat nyeri ya, Dok ya? Iya, menggunakan obat nyeri saat belum besar berarti? Saat belum besar, kalau nyerinya. Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, sekalian dokter mungkin menjelaskan ke Dinda Kirana bahwa apakah mungkin sih ini saat sudah diangkat si kistanya ini akan muncul lagi? Ya. Silakan, Dok. Ya, jadi kalau misalnya apakah setelah dioperasi kistanya akan muncul kembali, itu tergantung dari pilihan operasi yang dilakukan dokter ke pasien. Kalau Mbak Dinda kan karena masih muda, belum menikah, fungsi reproduksi juga masih sangat diperlukan. Jenis operasi yang dilakukan pasti cuma pengangkatan kista atau yang kita sebut dengan kistektomi. Karena indung telur atau ovariumnya masih dipertahankan untuk fungsi reproduksi ke depan. Jadi selama kista itu sendiri kan tumbuhnya di ovarium. Jadi selama tempat tumbuhnya masih ada kemungkinan untuk rekuren atau berulang. Gitu. Baik. Nah, dokter ini kan Dinda Kirana masih muda. Kira-kira untuk pemicu dari si kista yang dialami Dinda ini apa, Dok? Kalau kista endometriosis sendiri itu berkaitan dengan menstruasi. Jadi pada saat menstruasi adanya arus balik dari darah menstruasi yang tumpah ke rongga abdomen sehingga mengenai organ reproduksi yang lain, jadi tumbuhlah sel-sel abnormal di sekitarnya. Seharusnya kan kepada kista endometriosis itu isinya adalah sel-sel yang harusnya ada di dalam endometrium rahim. Tapi pada endometriosis, sel-sel itu tumbuh tidak pada tempatnya, tumbuh di daerah ovariumnya. Kalau dari faktor gaya hidup dan atau mungkin genetik, apakah ada, Dok? Ya, jadi penyebabnya bisa dari genetik juga, bisa dari imunologi juga, bisa tadi dari menstruasi regurgitasi. Kalau seandainya dilakukan medical check up, berarti itu adalah sesuatu yang penting berarti dilakukan kepada wanita ya? Iya, untuk pencegahan dari kista ovarium belum ada pencegahannya, jadi kita harus melakukan pengecekan atau medical check up yang rutin untuk pemeriksaan panggul dan USG sehingga kista dapat terdeteksi sedini mungkin. Sedini mungkin? Ya, sehingga pengobatannya akan memungkinkan untuk lebih cepat sembuh dan mendapat pengobatan yang tepat. Baik. Oke. Nah, Dinda Kirana mungkin bisa dijelaskan nih, kalau untuk sekarang apakah ada
perbedaan gaya hidup ya setelah dilakukannya pengangkatan kista ini? Untuk sekarang masih masih masa transisi juga gitu, karena sebelumnya aku sempat diet dan aku sempat dengar kalau misalkan, nah ini aku mau tanya juga sama dokter sekalian. Boleh. Untuk intake makanan gitu, karena sebelumnya aku diet dan banyak konsumsi gandum dan soy gitu. Apakah itu boleh atau enggak gitu, karena aku sempat baca kalau apalagi endometriosis itu nggak boleh makan soy atau gandum berlebihan, dan nanas juga memacu untuk ngerubah si kista jadi kanker. Itu bagaimana, dok? Ya. Nah, silakan dokter. Ya Mbak Dinda, jadi intinya kita itu harus pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat itu pola makan yang dengan gizi seimbang. Jadi kita tidak boleh melebihkan sesuatu lebih ke arah karbohidrat atau lebih banyak lemak gitu. Jadi benar-benar makanannya harus seimbang. Ataupun mengurangi karbohidrat ya, dok. Jadi kalau misalnya soya, memang kan soya dan produknya itu mengandung semacam zat yang mirip dengan hormon estrogen. Sementara kista ini sendiri itu adalah makanannya itu dari hormon estrogen. Jadi dia dipicu, kalau misalnya hormon estrogen tinggi, dia akan memicu untuk terjadinya kista atau bertambah besarnya kista. Nah, soya sendiri punya zat yang mirip dengan hormon estrogen. Jadi memang harus menghindari makanan soya dan produknya. Lebih ke makanan yang sehat, karena kan disinyalir bahwa dari makanan bisa menjadi pemicu tumbuhnya kista dari radikal bebasnya. Lebih dari makanan kaleng, makanan yang aneh pengawet, junk food, fast food gitu, itulah kita pemicu. Harus hindari. Ya. Baik. Oke, Dinda mungkin bisa terakhir nih memberikan pesan ya dan juga himbauan mungkin kepada penyintas ataupun yang sekarang sedang berjuang mengalami kista ovarium. Silakan. Untuk teman-teman perempuan sendiri yang pengen check up, karena banyak banget yang pengen cek tapi takut, tapi sebenarnya kita tahu lebih dini itu lebih baik daripada kita nggak ngelakuin apapun. Karena aku juga belajar dari pengalaman aku setahun yang lalu, walaupun aku tahu tapi aku diemin aja dan itu malah jadi makin parah gitu. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu yang kita tahu kesehatan kita sendiri gitu. Baik. Terima kasih Dinda Kirana untuk waktunya dan ceritanya sudah menjadi penyintas ya kista ovarium. Sampai ketemu lagi kita, semoga kita bisa berbincang lagi. Dr. Hervi, kita masih akan terus melanjutkan perbincangan kita mengenai kista ovarium ini usai jeda. Pemirsa jangan beranjak dulu, ayo saya akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa masih bersama dengan Dr. Hervi. Nah, dokter, mungkin bisa dijelaskan nih ke pemirsa Ayo Sehat pencegahan dari kista ovarium ini seperti apa? Silakan. Jadi untuk pencegahannya kita harus lakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan panggul dan juga pemeriksaan USG. Itu yang untuk pencegahan dari kista ovarium agar bisa ditemukan kista pada saat sangat dini. Berarti bicara mengenai diketahui lebih dini, apakah mungkin kista ini terjadi di umur sekitar 10 sampai 20? Bisa. Kista ovarium biasanya menyerang wanita muda dan yang terbanyak memang pada masa reproduksi. Oh, saat masa reproduksi. Baik. Nah, Dr. Hervi mungkin bisa memberikan tips nih kepada pemirsa Ayo Sehat, tentunya agar lebih aware terhadap kista ovarium, mungkin dari pola hidupnya seperti apa, harus menghindari makanan apa, silakan. Oke. Jadi tipsnya itu pertama, jalanin pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu jadi jangan merokok, makan makanan yang sehat, dan hindari makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet, radikal bebas, junk food, fast food itu dihindarin. Kalau diet, dok? Kalau diet boleh, tapi diet itu harus dalam pengawasan dokter gizi. Jadi biar jangan diet sendiri. Biar tetap seimbang jadi gizinya. Terus yang kedua, hindari pemakaian obat-obat hormonal tanpa pengawasan dokter dan dalam waktu yang lama. Jadi tidak boleh kita memakai obat-obat hormon tanpa pengawasan dokter dan terpapar terlalu lama. Yang ketiga, ya rutin lakukan medical check up atau pemeriksaan
Untuk perempuan, pemeriksaan panggul dan pemeriksaan USG secara rutin dan berkala itu sangat bermanfaat untuk mendeteksi lebih awal apabila ada kista. Baik. Itu saja. Terima kasih Dr. Hervi untuk informasinya. Semoga ini bermanfaat tentunya untuk pemirsa Ayo Sehat, terutama yang perempuan untuk lebih aware dan juga langsung melakukan medical check up ya dok ya, agar segera bisa dideteksi lebih dini. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dr. Hervi dan tadi ada Dinda Kirana menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama dengan Dr. Hervi pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa. Jaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.